Shalom Bapak Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan perenungan firman Tuhan. Perenungan firman Tuhan kali ini diambil dari Yesaya 28 ayat 23. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Tuhan perbaiki kita dengan memberitahu kita apa yang benar di mata Tuhan. Bagaimana kita membedakan antara Roh Kudus dengan pikiran kita sendiri? 1. Alkitab. Cara utama Roh Kudus berbicara adalah melalui Alkitab. Buku ini adalah otoritas terakhir dalam kehidupan orang percaya. Tuhan telah dengan sempurna menyatakan dirinya melalui Alkitab. Dan jadi kita tidak perlu menebak atau berspekulasi tentang siapa Tuhan itu atau apa yang Tuhan katakan, karena Dia memberitahu kita dalam Alkitab. Jadi ketika Anda membaca Alkitab, Roh Kudus menerangi Alkitab supaya menjadi hidup, sehingga kita dapat memahaminya. Jika Anda kesulitan membaca Alkitab Anda, berhentilah dan mintalah Roh Kudus untuk berbicara kepada Anda melalui Alkitab. Dari semua cara Roh Kudus berbicara kepada kita, ini adalah satu-satunya cara yang otoritatif. Apapun yang dikatakan orang lain harus sejalan dan dikonfirmasi oleh kitab suci. Inilah mengapa sangat penting bagi Anda untuk membaca Alkitab, mencintai Alkitab, dan mempelajari Alkitab. Karena jika Anda tidak tahu Alkitab, maka Anda tidak akan dapat mendengar Tuhan berbicara. Oleh karena itu, cara utama Roh Kudus berbicara adalah melalui Alkitab. Tetapi ada cara lain yang lebih kecil yang terkadang Tuhan komunikasikan dengan kita. 2. Dorongan atau gerak hati. Disinilah tiba-tiba Anda mendapatkan dorongan untuk membantu seseorang, melayani seseorang, atau mengatakan sesuatu yang biasanya tidak Anda lakukan. Tetapi Anda tahu itu adalah Roh Kudus yang mendorong Anda. Contohnya, ada seorang teman yang sedang mengemudi di mobilnya, dan entah dari mana seorang teman lama yang telah tidak berbicara dengannya selama setahun, dalam sekejap muncul di benaknya. Segera dia memiliki dorongan untuk mengiriminya sebuah ayat Alkitab yang sangat spesifik dan meneleponnya. Ketika dia melakukannya, pria itu bertanya, "Mengapa Anda menelepon saya dan mengapa mengatakan ini? Kamu tahu inilah yang saya butuhkan." Tentu saja tidak mungkin dia dapat mengetahuinya, tetapi Roh Kudus mengetahuinya. Roh Kudus mendorongnya untuk membantu orang lain. Ataupun ada pengalaman lain seperti Roh Kudus yang terkadang membangunkan seseorang pada jam 2 atau 3 pagi dan memberitahu nama seseorang untuk didoakan. Ada sesuatu yang spesifik yang mereka alami dan Roh Kudus berbicara melalui bisikan. 4. Orang-orang Kristen. Seringkali Roh Kudus akan menggunakan orang-orang Kristen lain untuk berbicara langsung ke dalam hidup Anda. Inilah sebabnya mengapa sangat penting bagi Anda untuk aktif di gereja lokal, di komunitas, dan dikelilingi oleh orang percaya lainnya. Sehingga mereka dapat berbicara tentang kehidupan ke dalam diri Anda, mendorong Anda dan memberi Anda kata-kata bijak dan pengetahuan. Karena Roh Kudus berbicara melalui orang-orang Kristen lainnya. Penglihatan. Beberapa orang memiliki mimpi dan penglihatan, seperti seorang gadis muda bernama Annabel yang mendapat penglihatan pada tahun 2020 tentang pengangkatan surga dan neraka. Tuhan berbicara dalam bisikan. Saya percaya bahwa Tuhan selalu berbicara. Masalahnya adalah kita tidak selalu mendengarkan. Seringkali kita berharap Tuhan berteriak pada kita, tapi sebaliknya Tuhan berbisik. Sekarang mengapa Tuhan berbisik? Karena Dia ingin kita dekat.
Anda harus dekat dengannya untuk mendengar suaranya. Jika Anda selalu bekerja, menonton Netflix, dan memainkan Xbox Anda tidak akan mendengarnya. Anda perlu menjadi perlahan, diam, dan mendekat. Dan yakinlah, Anda akan mendengar suaranya. Luangkan waktu hari ini untuk mengosongkan jiwa Anda, mematikan telepon Anda, dan menyendiri bersama Tuhan. Buka Alkitab Anda dan mintalah Roh Kudus untuk mengajar Anda melalui firman. Hidup kita cenderung begitu sibuk, sehingga kita kehilangan kebiasaan mendengarkan suara Roh Kudus. Jangan berkecil hati jika Anda pada awalnya tidak mendengarnya. Mungkin perlu beberapa hari atau bahkan berminggu-minggu sebelum Anda dapat melakukannya. Aku punya pengalaman di mana aku tahu aku ada PR, tapi aku malas kerjain yang Tuhan padahal udah ingetin berkali-kali. Tapi aku malah mau kerjain yang lain. Jadi pada waktu aku mau kerjain yang lain di komputer, wifi-nya malah mati. Dan waktu wifi mati aku sadar itu peringatan dari Tuhan. Eh, Waktu wifi nyala lagi, aku langsung kerjain PR. Dia itu 9 tahun itu ajaib dan membuat keputusan dan sangat bijaksana. Karena itu kita perlu dengerin baik-baik Tuhan. Kalau kita punya guru yang sangat bijaksana dan kita nggak dengerin, sayang banget akhirnya. Apalagi kalau Tuhan lebih pandai dan bijaksana daripada guru manapun. Karena itu kalau kita nggak dengerin Tuhan bakal hukum. Tapi hukumnya nggak lewat batas kita. Tuhan menghukum kita agar kita bisa berubah. Terima kasih telah mendengarkan. Tuhan memberkati.